anggota TNI. Salah satu pelaku diketahui merupakan kekasih korban. Dirinya tega membunuh korban, dibantu rekannya sesama anggota TNI. Kasus ini terungkap ketika warga menemukan jenazah di bawah jembatan Kelurahan Lakologo, Baubau, 21 Desember lalu. Jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Di tubuh korban ditemukan luka senjata tajam dan luka bakar. Polisi memperkirakan peristiwa pembunuhan terjadi beberapa hari sebelum jasad ditemukan. Lakukan evakuasi. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi. Setelah proses otopsi selesai, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah korban hingga ke prosesi pemakaman. Tangis keluarga pecah saat jenazah dimakamkan. Salah satu anggota keluarga bahkan sempat tak sadarkan diri. Keluarga berharap kasus pembunuhan bisa diusut tuntas. Dia kenalkan di acara keluarga. Kalau dia berhubungan sama itu? Iya. Saya dari keluarga mau ditindaklanjuti kasus ini supaya terungkap. Apapun pekerjaan? Iya, apapun pekerjaannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa salah satu pelaku memiliki hubungan asmara dengan korban. Hubungan keduanya bermula dari perkenalan melalui dunia maya sebelum berkembang menjadi hubungan pacaran. Motif utama pembunuhan ini dipicu persoalan asmara. Pelaku diketahui enggan bertanggung jawab atas kehamilan korban. Dalam keterangan persnya, Komandan Denpom 14 3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela bilang, motifnya karena pacarnya hamil dan meminta pertanggungjawaban. Romansa berujung petaka juga terjadi di Banjarmasin. Seorang oknum polisi tega menghilangkan nyawa seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat. Sang polisi hilang akal karena korban mengancam membocorkan hubungan gelap kepada calon istri sang polisi. Namun mayat di lampu merah Sungai Andai. Nah, lampu merah Sungai Andai. Peristiwa bermula saat jenazah korban ditemukan di dalam sebuah gorong-gorong. Korban ditemukan oleh seorang petugas kebersihan yang awalnya mengira jenazah tersebut adalah boneka. Sang petugas kebersihan pun langsung menghubungi polisi. Korban ternyata merupakan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Boneka, kata saya itu boneka, Pak. Kira boneka. Nah, lalu kan kawan saya, oh bukan manusia katanya. Jangan, nunggu polisi dulu katanya. Peristiwa berawal saat pelaku pergi bersama korban. Keduanya memang menjalin hubungan dekat. Padahal pelaku sudah memiliki calon istri. Dalam perjalanan, keduanya sempat cekcok. Suasana memanas karena korban mengancam akan mengungkap hubungan gelap mereka kepada calon istri pelaku. Dalam kondisi emosi, pelaku menganiaya korban hingga meninggal. Pelaku sempat berniat membuang jasad korban ke sungai, namun akhirnya memasukkannya ke dalam gorong-gorong untuk menghilangkan jejak. Di situ mereka melaksanakan hubungan intim, kemudian setelah itu terjadi cekcok, khawatir akan dilaporkan kepada calon istrinya karena tersangka ini sudah sidang menikah. Karena takut, khawatir, emosi, panik akan dilaporkan kepada calon
istrinya karena si korban dan calon istri ini kawan baik. Akhirnya yang bersangkutan panik, emosi, dan melakukan tindakan tersebut. Lain cerita lagi di Depok, Jawa Barat. Seorang pria kesal hubungannya diputus oleh mantan kekasih. Pelaku juga kecewa karena lamarannya ditolak keluarga sang mantan pada 2022 lalu. Tidak terima diputus, teror dilakukan pelaku mulai dari order fiktif makanan hingga terbaru meneror bom 10 sekolah di Depok atas nama sang mantan kekasih. 10 sekolah di kota Depok mendapat ancaman teror bom melalui surat elektronik secara berantai. Dalam email tersebut, pelaku mengaku memiliki motif pribadi, yaitu kebencian terhadap dunia pendidikan di Depok, serta ketidakpuasan terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat. Dalam pesan tersebut, pengirim juga mengaku sebagai korban pemerkosaan dan menyebut pelakunya tidak bertanggung jawab. Salah satu sekolah yang menerima teror menegaskan tidak mengenal nama pengirim dan memastikan yang bersangkutan bukan alumni sekolah. Ada beberapa sekolah yang mendapat surat ini. Kami pikir itu tadi sekedar hoaks gitu ya, tapi barusan dari tim kepolisian sudah cepat tanggap, datang ke sini semuanya, lengkap ada tim. Tadi saya lihat ada dari Gegana, ada Inavis, dari terus apa motor tuh Perintis ya Pak ya. Itu dan ya banyak lah kita dan alhamdulillah tidak ditemukan apa-apa. Sebelumnya, sederet teror dilakukan pelaku terhadap mantan kekasihnya. Pelaku kerap melakukan teror dengan order fiktif makanan ke rumah dan juga ke kampus sang mantan kekasih. Selain itu, pelaku juga sengaja membuat akun medsos untuk menjelek-jelekan mantan kekasihnya itu. Polisi akhirnya menangkap pelaku peneror bom terhadap 10 sekolah di kota Depok. Polisi bilang, teror dipicu pelaku sakit hati ditolak menikah oleh keluarga kekasihnya. Polisi menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Depok. Sejumlah barang bukti disita, yaitu ponsel yang digunakan pelaku. Polisi menyebut pelaku membuat email atas nama kekasihnya dan mengirim teror ke 10 sekolah di kota Depok. Kampus tempat mantan kekasihnya berkuliah pun juga jadi sasaran teror pelaku. Setelah itu kita dalam rangkaian penyidikan tersebut mengungkap bahwa kita meyakini pelaku penteror tersebut adalah saudara H dari penyelidikan ataupun penyidikan yang kita dapati handset atau device yang ada di rumah bersangkutan. Kita melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror. Cinta bertepuk sebelah tangan, jangan gelap mata. Kelola emosi sebelum sakit hati berubah menjadi kekerasan dan teror yang merugikan diri sendiri serta membahayakan orang lain.